harus ada pemekaran. Singkat cerita, pada waktu rapat itu kayaknya mengarah kepada Sumeneb untuk dimekarkan. Oke, baik. Tapi kami yang paling lantang untuk menolak Sumeneb itu dimekarkan. Apa alasan Anda Karena menolak hal begini, tersebut? kita menginginkan tidak ada perbedaan antara kota, antara daratan dan kepulauan. Oleh karena itu, untuk yang akan datang ini, misalkan ditakdir oleh Allah menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb, kami beriktikad tidak hanya sekedar ini adalah sekedar wacana, tapi kami beriktikad Sumeneb bahwa kami tidak akan meninggalkan kepulauan. Oke, luar biasa Pak Kiai. Kita ke cuitan netizen terlebih dahulu ya Pak Kiai. Jadi beberapa waktu lalu sangat ramai di TikTok bahwa lebih baik saya memilih imam yang menjadi imam daripada imam yang menjadi makmum. Kami ingin Pak Kiai menanggapi hal tersebut. Ka gunung ngalak nyarwan, Cakep. ngalak dua kalapataman. Cakep. Tak usah bingung mon urusan pelian, nomor 2 pon pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat PWI, selamat datang kembali di channel PWI Sumeneb dan Anda masih menyaksikan program PWI Talk on Stage bersama saya Wildan. Iya, setelah beberapa hari lalu di episode sebelumnya kita telah mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb. Kali ini kami akan kembali mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon Wakil Bupati Sumeneb pasangan nomor urut 2. Kita langsung sapa, selamat malam Bapak Kiai Haji Imam Hashim. Selamat malam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Ya, sehat. Pasti akhir-akhir ini sibuk sekali ya Pak Kiai ya? Ya, sibuk untuk menarik simpatik umat. Oke, luar biasa. Tapi tetap semangat, tetap segar bugar ya? Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak Kiai, malam ini kita akan ngobrol banyak terkait gagasan-gagasan yang Anda punya jika nantinya ditakdirkan untuk memimpin Kabupaten Sumeneb. Amin. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas kegagasan, kami ingin mengetahui terlebih dahulu, mungkin ada hal-hal yang belum publik tahu tentang sosok Kiai Haji Imam Hashim, selain kejenakaannya tentunya. Ya, terima kasih. Kami sampaikan bahwa kami ini oleh ayah dan ibu saya mondok di Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Tidak lama, cuman 10 tahun ada di sana di Probolinggo. Luar biasa sekali. Ya. Saya di sana langsung masuk kelas 2 aliyah. Jadi tanpa mengikuti kelas 1. Jadi saya masuk sana langsung masuk kelas 2. Jadi aliyah kita tempuh selama 2 tahun. Setelah itu kuliah di sana masih PTID, Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah. Jadi gelarnya itu BA pada waktu itu. Nah setelah itu kami pulang sini melanjutkan di S1-nya Kartini, terus untuk S2-nya itu adalah ada di Narotama. Nah, sejak di pondok itu kami tidak merasa bahwa kami akan seperti ini, gitulah ya. Kenapa? Karena kami di pondok sering dipukul oleh kiai. Sering dipukul. Nggak tahu apa salahnya kok saya dipukul terus itu oleh kiai. Ada kiai sana, kiai kami itu namanya Kiai Haji Hasan Abdul Wafi. Beliau memang keras, Masya Allah luar biasa kerasnya itu. Kami selalu dipukul. Tapi di balik itu malam hari sekitar jam 1 saya dipanggil oleh Yai melalui adabnya itu. Makan berdua sama Pak Yai. Bahkan saya itu disuapin sama Yai. Pak Yai itu makan, dar gitu. Terus sisanya itu disuapin langsung ke mulut saya oleh Pak Yai itu. Ini tak pikir gini dalam hati saya, ada apa kok begini? Itu yang pertama, Kiai Hasan Abdul Wafi. Terus yang satunya Kiai Hashim Zaini. Ini ada guru-guru saya yang di Paiton Probolinggo. Ini ya. Di Kiai Hashim Zaini sangat hilim, sangat sabar beliaunya. Kebalikannya Kiai Hasan Abdul Wafi. Nah, tiap hari, tiap pagi itu saya disuruh suan sama beliaunya. Ada kegiatan, tidak ada kegiatan, harus suan sama beliaunya. Terus pada sore harinya itu setelah pengajian, saya dikasih kue. Kue kadang-kala kue basah, kadang-kala kue kering. Satu itu kuenya itu. Jadi satu basah dan satu kering. Berarti 2 kuenya itu. Jadi ada yang kue basah, ada yang kue kering. Nah, itu diberikan kepada kami oleh Yai. Ini ada apa?
kok saya selalu tiap hari dikasih kue seperti itu. Kok dikasih kue? Ternyata setelah pulang jadi ketua DPR, kue terus banyak kuenya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak tersangka-sangka kami ditunjuk untuk menjadi wakil bupati Bapak Fauzi. Jadi itu sebelumnya di samping itu pula setelah nyampe di sini prestasi pekerjaan kami di samping ya ngajar para santri di sini, terus di samping itu pula sesuai dengan profesi kami adalah sebagai pendai, sebagai orator, ya kami sesuai dengan keinginan masyarakat kami berdakwah tidak hanya di Sumeneb, bahkan di Madura, bahkan untuk Jawa juga seperti itu, Jawa Timur, seperti Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Terus di luar itu ada pernah di Kalimantan, pernah di Jakarta juga seperti itu. Jadi itu pengalaman kami selama baik itu ada di pondok pun juga setelah kami pulang dari pondok. Oke, Pak Kiai, tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan ya dari dulu Pak Kiai berdakwah dan sekarang sudah banyak pesatnya perkembangan teknologi. Mungkin ada tantangan yang berbeda Pak Kiai, cara berdakwah dulu dan sekarang. Ya, dulu itu waktu kami berdakwah tidak ada sound, yang ada cuma loudspeaker. Loudspeaker, jadi tidak ada sound. Jadi pada waktu itu jadi otomatis harus mengeluarkan suara yang nggak tinggi karena tidak ada sound system itu masih pada waktu itu tidak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, subhanallah suka dukanya itu luar biasa Mbak. Suka dukanya saya menjadi penceramah itu, masya Allah pernah kami itu dihadang oleh 3 orang. 3 orang itu menghadang saya agar kami itu tidak lanjut datang ke pengajian, bahkan kadang-kala itu setelah datang di pengajian kami dihadang 2 kali kami itu dihadang di daerah ini Gunung Peke, ada istilah di sini Gunung Peke. 2 kali kami itu dihadang. Tapi alhamdulillah Allah melindungi kami sehingga mereka tidak jadi untuk keinginan mereka, apa keinginan baik atau buruk kami tidak tahu. Yang penting Allah telah melindungi kami. Boleh tahu Pak Kiai alasan kenapa mereka atau oknum-oknum tersebut menghadang Pak Kiai waktu ya kan nyatanya mereka tidak bisa jawab. Jadi saya tanya, ada apa? Mau apa? Mereka nggak bisa ngomong. Gini itu ya. Jadi itu kan sebenarnya kehendak Allah kan? Iya, mungkin kata Allah, kata Rasulullah, kata Allah, "Mayyansurullah wa yansuruh." Barang siapa yang membela Allah pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Nah, itu tadi pengalaman-pengalaman yang mungkin masih banyak belum masyarakat ketahui tentang Pak Kiai Haji Imam Hashim. Selanjutnya Pak Kiai, kami ingin mengetahui apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar kata Sumeneb. Terima kasih. Sumeneb ini kabupaten yang unik itu ya. Di Madura itu. Kenapa? Karena Sumeneb itu adalah peninggalan dari para raja. Dan banyak situs-situs. Di antaranya adalah Masjid Agung itu ya. Terus juga ada Masjid Agung, ada Masjid Konak di sana. Terus ada Asta Tengki, ada Asta Berengpeng, ada Asta Sayyid Yusuf Talango. Jadi di situ banyak terjadi, ada ya di Sumeneb. Dan di samping itu pula banyak kebudayaan-budayaan yang ada di Sumeneb. Seperti yang menjadi budaya go internasional pada saat sekarang ini, yaitu adanya pengrajin keris yang terbesar sedunia. Itu adalah dari Sumeneb, yaitu Desa Aing Tong Tong, Kecamatan Serunggi, bertetangga dengan desa saya. Dan di samping itu pula, alhamdulillah di Sumeneb ini kaya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala seperti pada saat sekarang ini Giliang yang itu merupakan oksigen terbaik nomor 2 sedunia itu ada di Sumeneb. Kabupaten lain tidak memiliki akan hal itu. Wah, itu Sumeneb. Artinya banyak sekali ya potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb. Nanti kita juga akan membahas bagaimana Pak Kiai Anda memanfaatkan potensi-potensi tersebut melalui mungkin program-program yang akan dihadirkan jika ditakdirkan untuk menjadi Wakil Bupati Sumeneb. Oke, selanjutnya Pak Kiai,
Bermula dari latar belakang atau berangkat dari latar belakang seorang pendai dan juga pengasuh pondok pesantren, Pak Kiai, apa yang membuat Anda setuju untuk mendampingi Pak Fauzi? Karena kan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Anda tidak mencalonkan diri, tapi diminta. Seperti apa Pak Kiai? Ya, itu benar. Jadi kami tidak mencalonkan, Oke. tapi diminta, dilamar itu ya oleh DPP. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun bagaimana sih, karena kami sebagai petugas partai harus loyal terhadap pimpinan. Jadi walaupun terasa berat pada diri kami, Oke. karena itu sudah ditunjuk oleh partai, apapun yang terjadi kami harus melaksanakannya. Gitu ya. Untuk mendampingi Bapak Fauzi yang sudah berhasil Oke. mengemban tugas di Sumeneb selama 3 tahun setengah, membawa Sumeneb, subhanallah, luar biasa untuk beliau. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Fauzi setelah membaca prestasi-prestasi beliau selama, walaupun seumur jagung hanya 3 tahun setengah beliau menjadi bupati, luar biasa peningkatan di Kabupaten Sumeneb. Oke, Pak Kiai, tapi sempatkah ada mungkin protes-protes atau gesekan yang terjadi di PKB sendiri? Karena sebelumnya kader-kader PKB juga ada yang mendaftarkan diri. Seperti Memang apa? pada waktu itu kami telah menyampaikan kepada DPP, DPP PKB bahwa bagaimana nanti pada teman-teman, padahal kami yang membuka pendaftaran. Oke. Gitu loh ya. Buka pendaftaran ada 7 orang, itu 3 itu adalah calon bupati, ada 4 calon wakil bupati. Terus beliaunya bilang ini setelah adanya beberapa pertimbangan yang cukup matang, Yai. Oke, luar biasa. Artinya berarti juga sampai saat ini kader PKB sudah menerima keputusan Alhamdulillah tersebut. dengan logowo menerima kedatangan kami. Kalau tidak salah kemarin waktu Harlah sempat diceritakan juga bahwa Pak Kiai Anda sempat galau memikirkan hal ini. Gimana nih mau maju atau seperti apa? Ya, kenapa? Karena kami itu kan tidak tahu sebelumnya ya, tidak tahu. Jadi bahwa kami yang akan ditunjuk itu, tahu-tahu kami ditunjuk, sehingga benar-benar galau pada waktu itu. Apalagi menerima surat rekom itu, Oke. surat rekom dari DPP itu, masya Allah, beratnya dalam hati itu sangat berat sekali. Karena apa? Karena ini merupakan, kalau ditakdir oleh Allah, ini adalah jabatan. Dalam hati saya, mudah-mudahan jabatan ini bukan istidraj, bukan hanya sekedar yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tapi ini adalah merupakan jabatan yang merupakan rahmat, belas kasih Allah yang diberikan Allah kepada diri kami. Oke, tapi bagaimana Anda meredam kegelisahan kader-kader Anda di PKB, Pak Kiai? Itu semuanya ada Allah yang mengatur. Kemungkinan pengurus DPW dan DPP lah yang mereka mengadakan pendekatan kepada beliau-beliaunya yang telah mendaftarkan karena tidak terakomodir, sehingga kami yang diterima, kami yang ditunjuk untuk menjadi calon wakil bupati Kabupaten Sumeneb. Oke, luar biasa, baik. Pak Kiai, kalau kami tidak salah, Pak Kiai pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumeneb dan juga sebagai ketua DPRD di Kabupaten Sumeneb. Sejauh itu kami ingin tahu aspirasi masyarakat yang seperti apa yang berhasil Anda kawal dan terrealisasi. 2. Oke. Ya, 2. Yang pertama, pada waktu itu saya waktu menjadi ketua DPR, di Pamekasan itu ada pertemuan semua bupati dan semua ketua-ketua DPR se-Madura. Di situ ada wacana untuk menjadikan Madura menjadi provinsi. Nah, sedangkan syarat untuk menjadi provinsi di situ harus ada 5 kabupaten atau kota. Nah, sementara di Madura itu ada 4 kabupaten. Nah, harus ada pemekaran. Singkat cerita, pada waktu rapat itu kayaknya mengarah kepada Sumeneb untuk dimekarkan. Oke, baik. Tapi kami yang paling lantang untuk menolak Sumeneb itu dimekarkan. Apa alasan Anda Karena menolak hal begini, tersebut? kita menginginkan tidak ada perbedaan antara kota, antara daratan dan kepulauan. Kalau di situ dimekarkan, berarti daratan itu sebagai kota, sedangkan kepulauan itu adalah sebagai kabupaten. Padahal kita tahu income per kapita itu sangat besar dari kepulauan itu. Apakah itu dari faktor kelautannya ikan pun juga migas itu ada di pulau, tidak ada di daratan. Jadi di situ oleh karena itu kami sangat lantang untuk
Sumeneb yang dimekarkan, silakan. Perihal Pamekasan, Sampang dan Bangkalan dimekarkan, tidak ada persoalan bagi diri Oke, kami. untuk yang kedua, aspirasi yang kedua, karena kan tadi ada Terus dua yang kedua, katanya. yaitu kami pada waktu itu jadi ketua DPR berupaya dan berusaha agar di Gili Raja, Kecamatan Gili Genting itu teraliri listrik, gitu ya. Nah, alhamdulillah direspon oleh DPR, direspon oleh Bupati pada waktu itu. Alhamdulillah pada saat sekarang sudah bersinar listrik di Gili Raja. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan yang meriah. Walaupun cuma setengah malam, Oke. tapi kita lanjutkan periode kedua Pak Fauzi, nanti bisa 1 malam gitu ya. Oke. Ya, Tapi untuk keinginan itu kami. untuk Pulau Gili Raja, untuk pulau-pulau yang lain seperti apa Pak Kiai? Bagaimana? Untuk pulau-pulau yang lain nantinya seperti apa perihal listrik Perlu ini? diketahui bahwa alhamdulillah setelah kepemimpinan setelah Pak Fauzi itu menjadi bupati, alhamdulillah itu ada 12 pulau pada saat sekarang ini yang sudah ada listriknya, baik itu PLTS ataupun PLTD. Cuman sekarang ada 6 atau 7 begitu ya, ada 6, 7 atau pulau di situ masih dalam realisasi. Terus yang ketiga itu ada 1 pulau, ada 1 pulau yang pada saat ini sedang dalam keadaan proses pembebasan lahan. Jadi insya Allah untuk periode kedua Pak Fauzi bersama kami, insya Allah semua Sumeneb akan terrealisasi listrik. Baik, tapi seberapa yakin Anda bahwa hal tersebut akan terrealisasi dengan adanya banyak keterbatasan? Salah satu yang paling utama adalah akses ke wilayah kepulauan. Seperti apa Pak Kiai? Begini, kami menginginkan, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, bahwa kami tidak akan membeda-bedakan antara pulau dan daratan. Karena pulau itu adalah merupakan bagian daripada Sumeneb. Oleh karena itu, untuk yang akan datang ini, misalkan ditakdir oleh Allah menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb, kami beriktikad tidak hanya sekedar ini adalah sekedar wacana, tapi kami beriktikad Sumeneb bahwa kami tidak akan meninggalkan kepulauan. Bahkan pulau kami tidak akan saya jadikan bancakan. Misalkan tempat-tempat barang maksiat kita taruh di pulau. Kami tidak inginkan hal yang seperti itu. Kita harus sama rata, sama rasa antara daratan pun juga kepulauan. Baik, luar biasa. Selanjutnya kami ingin tahu bagaimana cara Anda menjelaskan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa keputusan Anda untuk setuju maju sebagai wakil Bapak Ahmad Fauzi ini bukan hanya sekedar ambisi politik, tapi karena Anda memang benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak dan juga kesejahteraan masyarakat Sumeneb. Ya. Begini, bahwa kami dengan Bupati dengan kami itu sama-sama punya irisan. Ya, jadi Pak Bupati punya irisan, kami juga punya irisan. Nah, manakala dua irisan ini berkolaborasi, subhanallah, akan terjadi kemenangan yang sangat dahsyat untuk Kabupaten Sumeneb. Artinya Anda tidak memiliki ambisi untuk menjadi wakil bupati, itu bukan sekedar ambisi politik saja. Begini, kita ambisi kami ingin mewujudkan Sumeneb baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Selanjutnya nih, kalau seperti itu artinya Anda juga yakin bahwa Anda akan berperan dalam mendulang suara di pilkada nanti. Insya Allah. Untuk sebagaimana tadi telah kami sampaikan, ada 2 irisan daripada Pak Fauzi dan irisan kami. Beberapa irisan Pak Bupati dan juga beberapa irisan kami, manakala berkolaborasi, insya Allah akan terjadi pendulangan suara yang sangat maksimal. Pak Kiai, ada banyak sekali kritikan dari masyarakat, baik itu dari masyarakat biasa hingga aktivis terkait legislator yang biasanya memanfaatkan jabatan dan juga kekuasaannya untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa Anda tidak akan terlibat praktik serupa, Pak Kiai? Begini, tentunya kita melihat track record kami gitulah ya. Mohon maaf, bukan kami merasa sombong, tidak. Tentunya bisa dilihat tentang track record kami selama ada di DPR. Saya tahun 2004, 2009 menjadi anggota, bahkan menjadi ketua komisi. Ya, ketua komisi 4 oleh Ki Busro, pada waktu itu Ki Busro jadi ketua DPR. Saya reposisi ke komisi A pada waktu itu. Jadi dulu ada A, B, C, D. Kalau sekarang komisi 1, 2, 3 sampai 4. Itu 2004, 2009. 2009 sampai 2010
14 saya alhamdulillah ditakdir ditunjuk menjadi terpilih menjadi ketua DPR. Nah, selama 2 periode ini, baik itu yang menjadi ketua komisi pun juga menjadi ketua DPR, alhamdulillah kami tidak tersandung apapun dengan masalah hukum di Kabupaten Sumeneb ini. Alhamdulillah. Pak Kiai, kan sebelumnya Anda berpengalamannya di legislatif. Tentunya ada perbedaan, meskipun tidak banyak, tapi ada perbedaan antara legislatif dan juga eksekutif. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut, Pak Kiai? Begini, tentunya perbedaan antara legislatif dan eksekutif, ini segala sesuatu yang di legislatif ini adalah merupakan dapur, racikan daripada program-program yang dari eksekutif itu diracik di legislatif. Setelah itu disampaikan lagi kepada eksekutif, setelah eksekutif disampaikan lagi ke DPR, disahkan di DPRD sehingga menjadi peraturan daripada kabupaten. Artinya Anda tidak memiliki kekhawatiran untuk beradaptasi dengan posisi di eksekutif nantinya? Insya Allah tidak ada hal-hal yang seperti itu ya, tidak ada kekhawatiran karena memang kami sudah biasa. Itu ya, kami biasa koordinasi dengan eksekutif, pun juga eksekutif kadang-kala bersama kami. Jadi 2 komponen ini, jadi selama harus 2 ini. Ya, 2 komponen ini baik itu eksekutif pun juga legislatif, alhamdulillah terjadi kesamaan dalam pola berpikir untuk Sumeneb ke depan lebih baik. Oke, luar biasa Pak Kiai. Kita ke cuitan netizen terlebih dahulu ya Pak Kiai. Jadi beberapa waktu lalu sangat ramai di TikTok bahwa lebih baik saya memilih imam yang menjadi imam daripada imam yang menjadi makmum. Seperti apa Pak Kiai menanggapinya? Itu kan sebuah nama saja. Itu saja nggak usah dibuat hal yang sangat serius. Itu sebuah nama. Kadang-kadang dalam sholat, kadang-kadang orang yang bernama imam jadi makmum. Apa setiap imam itu harus jadi imam? Ya enggak lah. Dan demikian juga seperti sekarang ini. Jadi sekarang misalkan imam sebagai wakil itu tidak ada persoalan. Itu sebuah nama itu. Sebuah nama. Jadi tidak ada keterikatan tentang masalah ini. Tapi kemudian Anda tadi sangat optimis dan juga berjanji bahwa akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Tapi Pak Kiai, untuk wewenang dari wakil bupati sendiri ini kan tentunya ada keterbatasan. Banyak masyarakat khawatir Pak Kiai nantinya akan menjadi Ki Ma'ruf Amin Sumeneb seperti itu, atau Ki Ma'ruf Amin Jilid 2. Seperti apa Anda menanggapinya Pak Kiai? Ya, terima kasih kami sampaikan. Pada prinsipnya jiwa raga kami akan kami hibahkan untuk Kabupaten Sumeneb menjadi masyarakat Sumeneb menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi saya yakin insya Allah Pak Fauzi itu bukan orang yang sembarangan. Beliau juga kami akan dijadikan metra insya Allah oleh beliaunya untuk dimintain bagaimana pemikiran kami insya Allah. Karena terus walaupun demikian kebijakan itu ada pada bupati. Kami cuma sekedar memberikan masukan kepada beliau demi Kabupaten Sumeneb. Itu kebijakan bukan kami dong. Dia adalah Pak Bupati. Mungkin ada antisipasi, mohon maaf, antisipasi nantinya jika memang peran Anda sangat minim di pemerintahan. Karena kan khawatir pendukung-pendukung Anda mempermasalahkan hal tersebut, Pak Kiai. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Saya yakin tidak akan terjadi. Dan itu pun walaupun ini sesuai dengan aturan ya, dengan bahwa wakil bupati itu tidak punya wewenang yang cukup luas, kebijakan wewenang yang cukup luas. Tapi insya Allah kami akan diajak oleh Pak Bupati karena Pak Bupati tidak gila akan jabatan itu sendiri. Insya Allah demi Sumeneb ke depan akan lebih baik. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk calon wakil bupati Sumeneb tahun 2024. Oke, baik. Sekarang kita bergeser kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Kita ketahui banyak sekali persoalan-persoalan yang sering digaungkan oleh masyarakat. Baik dari kemiskinan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau dari sudut pandang Pak Kiai sendiri, permasalahan apa yang menurut Anda paling mendesak untuk segera diselesaikan di Kabupaten Sumeneb? Saya sudah sampaikan tadi 2. Apa yang pertama? Yaitu kita berpikir kita tidak boleh mendiskreditkan kepulauan. Kita untuk yang akan datang ini kita pulau yang akan kita prioritaskan.
Baik itu dari segi faktor infrastruktur, pun juga dari segi nomor 2 di faktor listrikan. Kita harus dahulukan hal itu tentang kepulauan itu. Oleh karenanya, pulau jangan dijadikan banjakan, Mbak. Pulau itu jangan dijadikan tempat-tempat barang maksiat ditaruh di pulau. Jangan. Pulau itu adalah merupakan bagian daripada Kabupaten Sumeneb. Oke, Pak Kiai, artinya masih sampai saat ini Pak Kiai sendiri mengakui bahwa masih terjadi disparitas antara kepulauan dan juga daratan. Bukannya seperti itu. Oleh karenanya ini perlu ada kelanjutan. Jadi kemarin sudah terlaksana pembangunan listrik. Misalkan saya sudah katakan tadi ada 12 pulau, terus ada 6 pulau yang masih belum, bahkan ada 1 itu yang masih dalam pada saat pembebasan lahan. Itu satu kesuksesan, satu prestasi yang dilaksanakan oleh Pak Fauzi. Nah, untuk lanjutannya, yang masih belum itu adalah silakan pilih nomor 2 untuk bisa melanjutkan masa-masa yang akan datang apa yang diinginkan oleh kepulauan. Baik, selain program infrastruktur dan juga listrik, kami ingin mengetahui program nyata yang nantinya akan Anda tawarkan untuk mengurangi disparitas tersebut, Pak Kiai. Begini, tentunya dalam hal ini harus ada kesepakatan, gitu ya. Jadi setiap kali ada persoalan, itu akan bisa terselesaikan manakala kita melaksanakan dengan musyawarah. Sesuai dengan firman Allah, wasyawirhum fil amr. Manakala kita sering mengadakan diskusi, sering mengadakan pertemuan, sering mengadakan meeting, insya Allah tidak ada barang yang sulit untuk kita bisa melaksanakannya. Oke, luar biasa. Pak Kiai, kita ada games. Saya akan menyebutkan nama seorang tokoh di Kabupaten Sumeneb. Nanti kami ingin minta Anda untuk mengomentari atau mungkin memberikan pandangan Anda tentang tokoh tersebut. Baik, tokoh tersebut adalah Kiai Haji Unais Ali Hisham. Silakan. Ya, terima kasih kami sampaikan. Kiai Unais Ali Hisham itu adalah seorang tokoh, ya, orang NU. Bahkan beliau ayahnya itu Kiai Ali Hisham. Itu adalah seprofesi dengan ayah saya. Bahkan pada waktu itu ayah saya menjadi Rais Syuriah, wakilnya itu Kiai Ali Hisham, abahnya Ki Unis itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ki Unis itu adalah menurut hemat kami bagus orangnya, makanya dia 2 kali menjabat sebagai anggota DPR. 2 periode itu di Sumeneb. 2 periode itu adalah di DPR RI. Artinya kedua-duanya Kiai Unais Ali Hisham itu adalah jasa daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya Partai Kebangkitan Bangsa berhasil melahirkan kader yang hebat. Bagaimana? Berhasil melahirkan kader yang hebat. Nah, di situ. Jadi PKB melahirkan seperti Kiai Unais itu adalah diberangkatkan dan sebagai jasa daripada Partai Kebangkitan Bangsa, beliaunya menjadi anggota DPR baik itu kabupaten pun juga DPR RI. Mudah-mudahan dia tidak akan lupa terhadap jasa itu sendiri. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Kiai Unais, Pak Kiai. Mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada Kiai Unais? Ya, begini. Mari ke depan, walaupun Kiai Unais itu sudah tidak lagi bersama kami di Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan dia pada saat sekarang ini sudah masuk di bagian Partai Persatuan Pembangunan. Untuk ke depan, misalkan kami yang ditakdir oleh Allah menjadi wakil bupati, agar dengan logowo menerima kami sebagai bagian daripada pemerintahan di Kabupaten Sumeneb. Baik, Pak Kiai, seberapa optimis Anda akan menang di Pilkada 2024? Kita harus optimis, kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Itu kita harus optimis tentang jadi atau tidak itu adalah miqdar dari Allah. Baik. Tapi apa yang membuat Anda optimis untuk menang? Karena begini, karena segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya kalau sudah Allah berkehendak, tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dirasiokan, tidak bisa difikir oleh manusia. Tapi itu adalah semata-mata adalah kehendak miqdar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi.
Oke, baik Pak Kiai, meskipun Anda tadi optimis dengan modal-modal yang mungkin telah dimiliki oleh pasangan calon nomor urut 2, tapi bagaimana Anda menanggapi netizen-netizen ataupun masyarakat di luar sana yang menganggap bahwa Anda masih belum layak atau tidak layak menjadi calon wakil Bupati Sumeneb? Ya, masalah layak dan tidak layak itu kan apa kata mereka, itu saja kok dibuat repot itu. Jadi tidak usah dibuat hal yang sangat serius, layak dan tidak layaknya. Karena begini, saya sudah mengatakan barusan bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Saya yakin kalau Allah menghendaki saya menjadi wakil bupati, berarti itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti layak kami menjadi wakil bupati Kabupaten Sumeneb. Oke, baik, luar biasa sekali. Untuk menjadi closing statement silakan Pak Kiai. Oh ya. Terima kasih kami sampaikan. Ada sedikit yang perlu kami sampaikan kepada kita sekalian, sebuah pantun dari berakhirnya meeting pada saat sekarang ini. Beda sekonek pantun, kare ngarang. Beda kata mak mikol kerpui. Cakep. Ros-orosan daunnya lateng. Cakep. Mun urusan program tak usah, tak kira berui. Cakep. Terusah 5 tahun si bekal datang. Tepuk tangan. Nomor 2, karena tidak satu, harus 2 ini. Oke, baik. Nomor 2, ka gunung ngalak nyaruan, Cakep. ngalak 2 kalapataman. Cakep. Tak usah bingung mon urusan pelian, nomor 2 pon pengalaman. Terima kasih. Baik, itu dia bincang-bincang kami bersama dengan calon wakil Bupati Sumeneb nomor urut 2, Pak Kiai Haji Imam Hashim. Terima kasih banyak telah hadir di PWI Talk on Stage. Semoga kita akan bisa berjumpa lagi ya Pak Kiai di segmen selanjutnya. Terima kasih juga Sobat PWI dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kunjungi juga channel PWI Sumeneb. Saya Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.